sering menjelaskan sesuatu yang justru menjadi tanda tanya, banyak tanda tanya, orang justru mengartikan mengapa konspirasi terus berkembang di dalam kasus penanganan ini. Sebelum ke Bung Slamet Ginting, saya berikan kesempatan pada Bung Febri dulu untuk menjawab tadi apa yang disampaikan. Silakan. Ya, ini sekaligus respon untuk Yudi dan juga untuk Prof. Binsar. Pertama, biar nggak confuse, biar nggak membingungkan, saya ingin clearkan dulu nih Mas Aiman. Jadi di Polri dan di Kejaksaan itu ada 3 sprindik, 3 surat perintah penyidikan. 1 terkait dengan batu bara, yang kedua terkait dengan Krakatau Steel, yang ketiga terkait dengan Asabri. Yang ditingkatkan status jadi tersangka 1 sprindik. Jadi bukan 3, Pak FA itu bukan tersangka di ketiga-tiga sprindik itu. Pak FA tersangka di sprindik terkait dengan Asabri. Kalau yang batu bara sama Krakatau Steel menurut kami ya ini masih jauh sekali karena auditnya juga belum jalan. Nah, untuk isu yang ketiga, saya terima kasih sekali saran dari Prof. Binsar tadi untuk mengatakan kalau betul Pak FA tidak tinggal di sana sejak 2008, apa buktinya? Tentu kami sudah punya bukti itu, Prof. Misalnya contoh sederhana adalah di 2008 itu dengan mudah bisa dibuktikan Pak FA itu tugas pindah ke Langkat atau ke daerah di Sumatera dan memang bertugas di sana. Tinggal di sana menjalankan tugas dengan segala record yang ada di sana. Itu tentu bisa dibuktikan. Tapi saya ingin masuk lebih jauh tadi agar kita betul-betul bisa memahami soal pencucian uang. Ini sekali lagi ini menurut pendapat saya ya, Prof. Pertama harus clear dulu. Pencucian uang itu kan ada 3 deliknya. 1 aktif, yang kedua pasif, yang ketiga menyamarkan. Inti dari misalnya delik aktif itu adalah seseorang menempatkan hasil kekayaannya untuk mentransfer, mengubah bentuk dan lain-lain. Nah, yang jadi persoalan kalau objek pencucian uang ini adalah emas dan uang falas tersebut, tentu harus dibuktikan dulu apakah benar itu punya Pak FA kalau tuduhannya begitu, atau punya pihak lain, atau siapa yang punya emas tersebut. Itu yang pertama dan saya pikir sekaligus merespon Yudi, kalau memang Yudi saja yang tidak menangani perkara bisa menggambarkan rencana pembuktiannya bagaimana, nah seharusnya penyidik kan tidak sulit untuk membuktikan ini. Buktikan saja, kami akan terbuka kalau penyidik membuktikan itu emas milik siapa, tapi memang harus dibuktikan. Yang kedua, isu yang juga penting adalah tadi disebut soal pembalikan beban pembuktian. Kami sudah pelajari itu Prof. Binsar, pasal 69, 74, 75, dan 77 sebagai sebuah rangkaian di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pembalikan beban pembuktian itu memang ada pergeseran beban pembuktian yang awalnya di jaksa bergeser menjadi ke si terdakwa di proses persidangan. Tapi apakah terdakwa membuktikan semua unsur? Ternyata tidak. Di pasal 77 itu disebut yang dibuktikan terdakwa adalah bahwa kekayaan si terdakwa itu bukan berasal dari tindak pidana. Nah, kita masih berdebat di fase pertama nih, apakah benar itu kekayaan terdakwa, emas dan juga uang tersebut. Ini masih domain dari penyidik yang harus membuktikan. Jadi pembalikan beban pembuktiannya bukan soal milik siapa, tapi tentang asal usulnya. Pertanyaannya sederhana, misalnya nih, itu emas kan kalau Polri, saya juga belum pernah lihat emasnya ini Prof. Emas kan kalau menurut keterangan Polri, emas cukim ya, bukan emas yang ada indeks dan segala macam. Itu kan harus diidentifikasi dulu, dapatnya emas atau berubahnya emas itu kapan. Kemudian ada uang falas yang kita lihat secara umum di televisi. Kita juga mendengar FBI kerjasama dengan penyidik untuk mengidentifikasi itu uang diterbitkan kapan. Pertanyaannya, kalau ternyata ditemukan uang itu diterbitkan bukan di tahun 2008, 2009, 2010, atau 2020, tetapi baru saja diterbitkan, tentu jadi pertanyaan, kapan perolehan uang itu? Diperoleh dari apa? Apakah dari hasil kejahatan, dari hasil bisnis, dan siapa yang mengerjakan itu? Nah, menurut kami, sekali lagi ini menurut kami, karena di Kejaksaan juga belum pernah menjelaskan ini, menurut kami
terlalu banyak bolong-bolong dalam proses pembuktian yang belum clear sampai dengan saat ini. Dan kami juga menyerahkan sepenuhnya kalau betul kejaksaan atau penyidik punya bukti emas itu milik siapa, ya silahkan dibuktikan saja. Dengan senang hati kami akan membuktikan itu. Poin terakhir yang perlu saya respon begini. Betul yang disampaikan Prof. Binsar, ada pasal 69 Undang-Undang 8 2010. Pasal 69 itu bunyinya begini, dalam melakukan penanganan perkara pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Itu benar, kita sama-sama, semua orang bisa membaca, semua sarjana hukum dan profesi hukum bisa membaca itu. Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang bilang begini, menafsirkan pasal 69 ini. Intinya begini, dalam melakukan penyidikan atau penanganan perkara TPPU, memang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, dalam artian tidak perlu menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Betul Prof, ada putusan itu. Tapi ada dua putusan Mahkamah Konstitusi yang lain yang mengatakan kurang lebih begini, prosesnya harus penyidikan tindak pidana asal dulu. Misalnya korupsi, penyidikan tindak pidana korupsi dulu, ketika dalam penyidikan tindak pidana korupsi ditemukan bukti pencucian uang, barulah dilakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan kemudian bisa digabung. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya di penjelasan pasal 74 Undang-Undang 8 2010. Oleh karena itulah kami dari awal sudah keberatan. Keberatan kami adalah semua surat perintah penyidikan itu, baik yang di polisi ataupun yang di jaksa, itu sudah secara langsung mengatakan penyidikan ini adalah untuk tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Karena itulah pondasi utama argumentasi kami untuk mengatakan surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka itu tidak sah, melanggar Undang-Undang 8 2010, karena langsung digabung. Kapan penyidikan tindak pidana asalnya? Kalau di satu sprindik diterbitkan langsung korupsi dan pencucian uang. Tapi sekali lagi ini menurut kami, dasar hukum kami adalah pasal 69, 74, 75 dibaca dalam satu rangkaian secara sistematis yang kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi setidaknya di 3 putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah ada jurisprudensinya? Kami sudah temukan jurisprudensi di tingkat Mahkamah Agung. Ada salah satu putusan kasasi di kasus pencucian uang. Pencucian uangnya tidak memproses mendakwa terlebih dahulu pidana asalnya. Di tingkat pengadilan pertama itu divonis bersalah, Prof. Di tingkat pengadilan tinggi divonis bersalah atas pencucian uang. Di tingkat kasasi itu divonis bebas. Kenapa? Karena hakim kasasinya bilang nggak boleh pencucian uang itu diproses duluan, sementara tindak pidana asalnya belum diproses. Pasal 69 ditafsirkan, benar ada pasal 69 artinya tidak harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap dulu, tapi tetap harus ada tindak pidana asalnya. Kenapa? Karena pencucian uang ini follow up crime. Tidak mungkin ada follow up crime kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Jadi nggak boleh duluan TPPU-nya. Nah, intinya begitu. Poin kami adalah, oke, kita bisa berdebat dan diskusi lebih panjang soal bukti-buktinya, tapi kalau penyidikan itu prosesnya bolong, banyak sekali bolongnya, tergesa-gesa, tentu kita bertanya, apa yang dipaksakan dalam proses penyidikan ini? Apa yang dipaksakan sampai harus buru-buru menersangkakan Pak FA? Wajar secara hukum kami bertanya seperti itu. Makanya kami ajukan ke pra-peradilan dan kami ketemu ada 30 dugaan pelanggaran hukum acara dan juga prinsip due process of law menurut kami ya Prof ya. 30 dugaan pelanggaran dan prinsip pelanggaran konsep due process of law dalam penanganan perkara ini. Apakah itu mau dibiarkan saja atas nama misalnya semangat pemberantasan korupsi, kita semua semangat untuk pemberantasan korupsi, tapi kalau prosesnya bolong-bolong, apa yang harus diharapkan? Bisa diharapkan dari penegakan hukum seperti itu. Nah, kami menguji itu. Kami belum tentu benar, tapi itulah pendapat dan bukti yang kami ajukan. Terima kasih. Oke. Nah, Belum sama beliau, Baik. hanya sedikit. nanti saya berikan kesempatan, Bro. Hanya sedikit. Baik, saya Oke, lanjut. sedikit, 1 menit aja, 1 menit ya. Oke. Itu memang versi penasihat hukum. Oke. Apa sih yang disampaikan itu? Tapi Pak Febri tadi sudah mengiyakan benar lebih dahulu tanpa harus diperiksa pun
predikat crime tidak menjadi masalah. Dan itu memang dasar hukum sudah ada 69 dan Oke. putusan MK 77, bahkan jurisprudensi Mahkamah Agung 116 yang sudah mengadili kasus-kasus tanpa harus memeriksa dulu predikat crime. Oh ada sebenarnya, bisa? Ada, bisa sekali. Itu praktek dalam sehari-hari, ya. Jadi itu versi beliau wajar. Oke. Kalau mengatakan tadi itu mereka lagi mencoba menganalisis. Jadi hanya dengan TPPU yang diajukan terlebih dahulu, semua akan terungkap? Semua bisa terungkap karena barang sudah ada. Kalau pokok pidananya dulu, ini misalnya sekolah apa nih pokok Itu pidana? bisa melarikan diri dan ada banyak kesulitan-kesulitan untuk menghadirkan berbagai saksi. Itu Banyak akan kabur nanti Ya, bisa kasus-kasusnya, kabur. data-data, fakta-faktanya. Ya, demikian. Oke, baik. Baik, terima kasih. Baik. Saya melanjutkan apa yang tadi dikemukakan oleh Bang Ihsanuddin Nursi dari pidato Presiden Prabowo tanggal 14 Agustus Kapolri dan Panglima yang tadi. menegur Panglima TNI dan juga Kapolri. Ini bisa dilihat juga bahwa memang ada rivalitas antar lembaga. Maka ini juga mengasumsikan bahwa terjadi konspirasi politik. Gak mungkin Kapolri dan Panglima TNI tidak tahu ada kasus tambang. Nah, kita lihat tadi misalnya dalam kasus PKH menangkap Samintan dengan Aseng di Kalimantan. Apakah tidak ada keterlibatan bintang-bintang yang kemudian Presiden mendapatkan laporan itu? Maka kita bisa lihat dari mengapa ada teori konspirasi politik. Kita masuk dari teori politik, misalnya teori pertarungan elit. Karena kasus ini bukan semata-mata kasus hukum, tapi nuansa politiknya sangat kental. Dalam teori ini berasumsi bahwa politik pada akhirnya adalah kompetisi antar elit dan juga institusi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Nah, dalam kerangka inilah kasus hukum terhadap tokoh-tokoh penting elit di sebuah institusi dapat dipersepsikan sebagai bagian dari konflik antar kelompok atau konflik antar institusi di dalam sebuah negara. Bukan semata-mata proses penegakan hukum. Namun teori ini tentu saja tidak membuktikan adanya rekayasa, tapi hanya menyediakan lensa analisis, lensa hipotesis. Nah, kemudian ada teori negara bayangan. Di sini akan terlihat bahwa terdapat jaringan aktor di birokrasi. Baik itu birokrasi sipil, birokrasi kepolisian, maupun birokrasi militer. Aparat keamanan maupun aparat penegak hukum yang mampu memengaruhi proses politik di luar mekanisme formal. Nah, teori ini sering digunakan oleh publik untuk menjelaskan bahwa dalam kasus-kasus besar yang melibatkan aparat, termasuk aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan maupun kepolisian, hingga kini memang belum ada bukti yang secara terbuka mengonfirmasi bahwa kasus Febri maupun kematian Sutrimo misalnya merupakan hasil operasi semacam itu. Harus dibuktikan. Nah, ada lagi yang disebut teori strategi distraksi. Nah, pengamat konspirasi biasanya akan bertanya terlebih dahulu, apakah munculnya sebuah peristiwa itu dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu lain yang lebih besar? Jadi apakah memang kasus misalnya ya penangkapan atau menersangkakan Febri itu untuk menutupi kasus lain yang lebih besar dari institusi tetangganya misalnya. Nah, kemudian juga dugaan seperti ini memang masih memerlukan bukti yang kuat, bukan hanya kesamaan waktu. Karena itu menurut saya
kalau saja terjadi pergantian Kapolri dan juga pergantian Jaksa Agung, kasus ini akan bisa berbeda. Karena kemungkinan, ini karena bicara elit ya, elit kejaksaan Febri Ardiansah ini tentu akhirnya lari ke Jaksa Agung. Sama dengan kasus di MBG ini, Badan Gizi Nasional yang melibatkan Brigjen Polisi lalu Muhammad Iwan ini, ke atasnya adalah Kapolri. Ini kan menyangkut institusi-institusi. Makanya pertarungan antara dua institusi penegak hukum yang hipotesis secara politik, memang kemungkinan itu masuk akal. Karena itu kita harus melihat juga teori information vacuum. Nah, di dalam teori ini, ketika Kejaksaan Agung, ketika kepolisian sering menjelaskan sesuatu yang justru menjadi tanda tanya, banyak tanda tanya, orang justru mengartikan mengapa konspirasi terus berkembang di dalam kasus penanganan ini. Di dalam kasus penanganan. Dan jawabannya adalah? Jawabannya adalah? Jawabannya memang harus dibuktikan secara hukum. Makanya seperti saya bilang, ini kunci salah satunya ada di presiden yang menjadi atasan dari Jaksa Agung dan atasan dari Kapolri. Nah, saya kira masuk akal ketika orang menghubungkan peristiwa ini dengan konspirasi-konspirasi dan presiden yang harus turun tangan menangani peristiwa ini dengan apa? Karena itu tadi Jaksa Agung Burhanuddin ini hampir 7 tahun, kemudian Jenderal Listio Sigit Prabowo hampir 6 tahun. Ini kan melewati masa waktu kepresidenan, lebih lama dari presiden. Nah, ini yang kemudian mereka bisa menjadi dianggap seperti berhala di dalam institusinya. Jadi apa yang dikemukakan Jenderal Listio Sigit Prabowo bisa dianggap sebuah kebenaran, dan juga apa yang dikemukakan Burhanuddin juga dianggap sebuah kebenaran, sehingga fungsi institusi-institusi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini dampak dari lembaga institusi hukum dipegang oleh orang lebih dari 3 tahun. Dampaknya seperti ini akhirnya. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, silakan. Saya akan melihat dari angle yang berbeda. Jadi kasus ini yang dari tadi kita bahas tuh bagus sekali. Ini adalah logika hukum, tetapi bukan fakta hukum. Saya lebih menghimbau ke masyarakat, jangan menjadikan talk show ini menjadi sebuah fakta hukum yang lalu menyebar kemana-mana. Karena posisi saya sangat mendukung pemberantasan korupsi, itu nomor 1. Tetapi kita juga harus melihat ada praduga tak bersalah. Karena pada dasarnya tidak ada yang pernah tahu sampai detik ini fakta hukumnya barang itu milik siapa. Yang semua ada adalah logika hukum yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi sangat make sense ya, tetapi belum ada fakta hukum. Yang belum dibahas dari tadi dan menjadi salah satu informasi yang pada dasarnya saya tidak bisa berbagi di publik, tetapi ini perlu saya raise ke publik. Yang harus dicari tahu, karena yang satu udah meninggal, yang harus dicari tahu adalah whistleblower-nya siapa. Segala sesuatu yang terjadi di Indonesia dari tahun 98 dari kasusnya Kamdesus sampai sekarang mulai dari spionage dan seterusnya, selalu ada whistleblower. Yang whistleblower itu akan dibunuh at the end karena tidak ada perlindungan whistleblower. Sebentar, ini kaitan ke Strimo nih. Saya belum masuk ke Strimo, tapi yang melaporkan atau menginformasi di awal bahwa ada aset sebesar itu di rumah itu yang pasti ada orangnya. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Dan dia target untuk dibunuh? Anda mau katakan itu? Yang saya yakin yang dibunuh bukan whistleblower-nya. Karena whistleblower-nya ini pasti orang yang oposisi, atau kalau kita kita gunakan logika hukum, ini adalah orang yang mungkin akan menciderai institusi. Karena yang terjadi ini adalah institution friction. Di dalam bahasa intelijen ini institution friction, dan ini besar sekali. Di Asia Tenggara, baru ini kasus terbesar dalam sepanjang sejarah, prosecutor versus police itu baru di sini. Ini, jaksa versus polisi ya, kejaksaan lawan kepolisian dengan kasus hampir 1 triliun dan barangnya ada di salah satu petinggi jaksa. Ini luar biasa. Ini luar biasa sekali, dan itu kan baru yang tampak. Nah, kasus seperti ini tidak mungkin hanya urusan
korupsi remeh. Yang saya percaya ini adalah urusan seperti tadi disampaikan Prof. Iksan, itu jelas. Kalau evidence-nya sudah nilai segitu, katakan itu 20% dari nilai asalnya, maka berapa core aslinya? Nah, whistleblower-nya bisa kita kira-kira. Kita nggak usah lah kita bicara, wah bisa ada berangkas. Kok ada yang bisa tahu berangkas di situ dan bisa membocorkan informasi kepada counter intelijennya. Nah, yang bermasalah di Indonesia sekarang, ada kejaksaan, ada TNI, ada polisi dan seterusnya. Ini counter intelijennya bermasalah. Kenapa? Satu sama lain saling nguntit. Instead of kerjasama memberantas korupsi, masing-masing saling nguntit. Ini di dalam teori intelijen ada counter intelijen yang terjadi di sini. Nah, ini harus kita pertanyakan. Kok bisa saling nguntit? Nah, ini menyambung yang Bapak tadi bilang. Apakah karena Kapolri dan Jaksa Agung terlalu lama menjabat sehingga terjadi fungsi yang tidak berjalan sebagai mestinya? Tetapi whistleblower ini sebenarnya kuncinya. Ada nggak yang berani cari whistleblower? Nah, pertanyaan saya, bukan pertanyaan sih, lebih pancingan saya adalah ketika whistleblower ini membisikkan ada sesuatu di rumah Jampitsus, sesuatu itu apa? Satu, apakah hanya dokumen pembukti yang tiba-tiba karena lagi cari dokumen, ketok-ketok tembok kok ada satu hal yang mencurigakan lalu dibongkar ketemu, ya kan? Atau yang disampaikan memang betul ada harta karun di situ. Ya, oke. Nah, jadi percuma kalau kita mencari saksi semuanya. Kasus ini secara logika hukum sekali lagi itu mirip dengan pilot Malaysia Airlines yang ketangkep bawa Sabu. ekstasi itu. Iya, oke. Itu udah pasti whistleblower kan? Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung kebongkar segitu besarnya. Whistleblower selalu ada dan siapa sekarang yang bisa membongkar? Yang kedua adalah apapun hasilnya, yang terluka sekarang adalah masyarakat. Jadi menurut saya ini kasus adalah deadlock. Harus dibuktikan, ya, secara hukum. Tapi prediksi saya ini adalah kasus terberat dalam sepanjang sejarah penegakan. Yang terluka masyarakat, Anda bisa jelaskan? Yang terluka masyarakat adalah setiap hari kita disuguhi dengan hoax. Itu udah jelas ya. Soal kasus ini ya? Semua kasus. Pemerintah buruk, pemerintah tidak kompeten, aparat jaksa kotor, polisi kotor, akhirnya masyarakat antipati. Kemudian dibongkarlah ada skandal yang begitu besar dan yang hari ini menjadi tersangka adalah justru jaksa yang menangani kasus mega korupsi besar. Dibongkarlah oleh polisi, di mana polisi sebelumnya ditangkap karena kasus BGN. Ini yang terluka hatinya adalah masyarakat. Artinya apa? Presiden memang harus turun tangan dengan hak prerogatifnya untuk mengklirkan masalah ini. Karena ini masalah kalau tidak clear, dampaknya kalau ini terjadi deadlock, ini yang kita sebut dengan MAD, Mutual Assured Destruction. Kehancuran daripada problem ini, itu selain presiden adalah seluruh tatanan hukum yang ada di Indonesia itu runtuh dan kita bisa pasang bendera merah putih diganti one piece nanti. Jadi ini yang benar-benar kali ini presiden harus benar-benar turun tangan karena angkanya terlalu besar. Kalau angkanya mungkin ya 10 kilo emas ya mungkin 20-30 miliar itu lain cerita. Ini tapi kan ini bicara soal pra-peradilan sekarang, bukan bicara presiden. Bicara soal pra-peradilan, kita lihat ijazah aja berkali-kali. Saya nggak tahu nanti. Ini sekarang udah 2 kali. Betul. Jilid 2 pra-peradilan, betul ya? Nanti bisa yang ketiga, keempat, kelima, dan ke-16 misalnya. Saya kan melihatnya begini ya, pra-peradilan itu hak daripada Pak Jampitsus. Dan pokok perkaranya tidak bisa digelar. Nggak ada masalah. Saya ngelihat di hilirnya. Ini kan yang diperdebatkan hulunya. Saya tungguin di hilirnya. Indonesia sudah 81 tahun baru berulang tahun. Dan hadiah ulang tahunnya di dalam usia yang baru ini adalah harus menghadapi cobaan atau ujian menyelesaikan kasus yang sangat besar seperti ini, ya kan? Dengan tingkat kesulitan yang tinggi karena saya percaya ini dua institusi friction ini kalau meledak dampaknya itu adalah tsunami. Karena sekali lagi follow the money. Uang bukti sebanyak itu kemana-mana pasti. Oh, bukan kemana-mana lagi. Kita lihat evidence yang kelihatan saja 74 kilo plus 576 miliar. Katakan itu sekali lagi itu 20% dari nilai aslinya. Itu nilai aslinya berapa? Dan nilai aslinya ini dalam bentuk apa? Seperti tadi kan, tindak pidana awalnya apa? Suap kah? Ataukah apa nih terkait dengan kasus Asabri dan lain-lain. Dan kalau kita melihat dugaan pidana awalnya Asabri, itu kan terkait dengan financial market. Makanya saya duduk di sini. Financial market yang terjadi pada saat Jiwasraya dan Asabri, itu hukuman yang diberikan kan seumur hidup sebenarnya. Dan ada ancaman hukuman mati kepada Pak Beni Cokro dan timnya itu. Yang mana mereka juga ngeklaim bahwa dirinya adalah kambing hitam dikorbankan. Artinya kalau ini dibongkar, itu akan ngebongkar semua kasus korupsi yang nilainya mungkin lebih daripada 100 sampai 200 triliun. Pertanyaan saya, ini korupsi apakah terjadi di 2 tahun terakhir ini?
Ini kan kasusnya dari zaman periodenya Pak Jokowi. Nah, jadi kalau friction ini tidak diselesaikan dengan benar, ditunggu oleh masyarakat, berapa marah masyarakat, tapi kalau kasus ini diselesaikan dengan benar dan seadil-adilnya, berapa banyak keruntuhan dan korban yang akan terungkap. Nah, itu bukan bagian saya karena saya pakar ekonomi. Anda yakin akan itu? Saya yakin, Ini makanya kasus mungkin yang paling besar. paling besar dalam sejarah dan paling besar di Asia Tenggara karena tidak pernah ada kejadian dua lembaga friction sebesar ini. Di tengah perdebatan yang panas, ada mandiri dengan minum air mineral alami 100% murni yang dingin tanpa didinginkan. Rakyat Bersuara akan segera kembali sesaat lagi usai jeda.